Seorang pemuda yang didatangi oleh kekasihnya di kantor departemen kultivasi. Ia ditinggalkan dan dicampakkan oleh kekasihnya. Lebih naasnya lagi, seorang manajer departemen kultivasi, yaitu atasannya sendiri, memberikannya sebuah minuman sehingga dia terjatuh pingsan. Lalu kemudian ia dijadikan makanan seekor naga. Akan tetapi terjadi sesuatu pada saat sang MC dimakan seekor naga. Ia menjadi terhubung dengan naga tersebut. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita ke alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan sebuah gedung departemen kultivasi. Kemudian diperlihatkan seseorang sedang duduk berhadapan dan dua wanita lain sedang duduk di balik layar komputer. Wanita yang memakai baju merah berkata, "Hei, siapa wanita itu?" Lalu wanita di sebelahnya menjawab, "Ah, itu pacar Heisin. Sepertinya dia datang hari ini untuk putus dengan Heisin." "Apa? Dia putus asa dengan dia di perusahaan?" Wanita ini sangat liar. Lalu pacar Heisin berkata, "Aku akan singkat saja. Aku benar-benar tidak bisa terus hidup dengan pria tak berguna sepertimu." Heisin hanya menjawab, "Kenapa?" Wanita itu marah. "Heisin, penampilanmu yang menyedihkan membuatku jijik." Mendengar itu, MC kita hanya terkejut. Lalu pacarnya berkata, "Saat itu aku bersedia bersamamu hanya karena aku melihat potensi kultivasimu. Meskipun kamu tak masuk ke universitas kultivasi yang layak, sekurang-kurangnya kamu adalah keturunan terakhir dari keluarga kultivasi yang sedang menurun. Tetapi hitung sendiri, sudah berapa bulan kita bersama? Garis keturunanmu yang menyedihkan masih tidur seperti orang mati. Kau benar-benar menyiapkan 3 bulan masa mudaku yang indah, membuatku kehilangan banyak ahli waris yang abadi." Mendengar itu, Heisin berkata, "Jadi apa jika aku kosongkan tabunganku untuk memberikanmu sebuah batu roh dan segala jenis permata energi spiritual?" Akan tetapi belum selesai ucapannya, tiba-tiba pacarnya memukul meja dan berkata, "Berani sekali kamu menyebutkan hal itu. Sampah yang kau berikan kepadaku, energi spiritualnya sangat lemah, tidak berarti. Lihatlah anting-anting yang diberikan oleh Tuan Muda Lai kepadaku, yang penuh dengan energi spiritual. Anting-anting ini dapat menghilangkan kejahatan, melindungi tubuh dan bahkan meningkatkan kecantikan." Mendengar itu, seorang wanita di balik layar komputer meremas mouse komputernya hingga remuk. Lalu pacar Heisin berbalik, "Suara apa itu?" Wanita itu hanya berkata, "Kamu terlalu jauh dengan apa yang kamu katakan." Sedangkan wanita di sampingnya terlihat terkejut dan ketakutan. Ia berkata, "Hai, tenanglah. Tim kita belum bertemu dengan kru bulan ini. Kita tidak punya waktu untuk berdebat dalam urusan orang lain." Lalu Heisin berkata, "Jangan salah paham. Yang aku maksud adalah," belum selesai ucapannya langsung diselah oleh pacarnya. "Ah, apa yang ingin kau katakan?" Heisin lanjut berkata, "Bisa kembalikan semua yang kuberikan padamu." Sontak saja pacarnya langsung berdiri dan berkata, "Heisin, aku mengutukmu untuk menjadi pecundang selama hidupmu dan mati dengan kematian yang mengerikan." Ia marah-marah sambil menunjuk-nunjuk. Lalu kemudian ia pergi. Heisin yang ditinggal hanya berkata, "Jika tidak nyaman untuk membawanya, kamu juga bisa mengirimnya." Di balik pintu, pacarnya hanya menjawab, "Dalam mimpimu, sialan, aku akan buang mereka ke sungai sebelum kembali padamu." "Sungai yang mana? Pastikan untuk memberitahuku. Kan sangat disayangkan untuk membuangnya." Kemudian wanita di balik komputer berkata, "Orang ini sangat menarik." Lalu temannya di sebelahnya berkata, "Berhentilah menatap, jika kalian lebih berisik lagi, manajer itu akan muncul tanpa diketahui dari manapun." Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara, "Apa yang sedang kau lakukan? Sudahkah kamu menyelesaikan KPI bulan ini?" Ternyata yang datang adalah manajer departemen kultivasi, Sang Sikian. Lalu ia melihat MC kita yang sedang terpuruk di sana. Manajer departemen Sang Sikian berkata, "Sial, apakah aku membayarmu untuk datang ke sini untuk tidur?" Lalu wanita di sampingnya menjawab, "Pacarnya baru saja meninggalkannya. Dia sedang sedikit masalah. Dia akan segera baik-baik." Mendengar itu, sang manajer sepertinya memiliki ide. Lalu diperlihatkan di puncak gedung departemen kultivasi. MC kita sedang terduduk, meratapi nasibnya. Lalu terdengar suara yang berkata, "Apakah kau tidak makan selama istirahat makan siang?" Ternyata yang datang adalah manajer departemen Sang Sikian. Ia membawa sebuah makanan di kantong di tangannya. Ia bertanya, "Apakah kamu sedang tidak bernafsu?" Lalu ia menjulurkan sebuah minuman dan berkata, "Ingin minum untuk bersantai?" Di dalam hati MC kita berkata, "Pria tua ini biasanya melototiku. Kenapa dia tiba-tiba sangat baik hari ini?" Tanpa memperdulikan itu, MC kita Heisin sudah meminum semua minuman yang diberikan.
Lalu ia berdiri, lalu berteriak sekencang-kencangnya. Ia berteriak dan berkata, "Dia makan makananku dan minum minumanku, menghabiskan semua uangku dan bahkan mimpiku." Ia mengeluhkan tentang pacarnya. Setelah berteriak, ia berkata, enak banget untuk berteriak. Oh, saya tidak menyangka, Pak Manajer sangat baik, yang biasanya terlihat sangat dingin, benar-benar sangat peduli padaku hari ini. Akan tetapi terjadi sesuatu. Kenapa aku merasa pusing dan bingung? Soda ini, ada sesuatu di dalamnya. Apa yang terjadi? Lalu detik berikutnya, MC kita terjatuh dan pingsan. Cerita berlanjut, kini MC kita diperlihatkan sedang dirantai, lalu terdengar suara langkah kaki dan berkata, "Kau sudah bangun?" Ternyata yang datang adalah manajer departemen kultivasi Sang Sikian. Sepertinya setelah memberikan minuman dan membuat pingsan MC kita, ia mengikatnya di dalam sebuah ruangan. Heishin berkata, "Apakah ada kesalahpahaman di sini?" Lalu Sang Sikian menjawab, "Apakah kau melakukan kesalahan? Yang kucari adalah..." Belum selesai ucapannya, MC kita langsung menyela, "Aku tidak suka semua ini." Sang Sikian sangat marah, lalu memberikan pukulan ke wajah MC kita. "Brengsek, tak berguna, kau pikir kau lucu. Kau benar-benar tidak tahu situasi kau sendiri. Perhatikan dengan teliti di bawah." Heishin kemudian melihat ke arah bawah, terlihat dua mata yang sangat menyeramkan. Tatapan itu semakin kuat dan semakin menyeramkan. Ternyata itu adalah seekor naga raksasa. Manajer departemen San Sikian kemudian berkata, "Wahai Lord Naga Ilahi, kami telah membawa pengorbanan. Meskipun yang tak berguna ini belum bangkit, tubuhnya masih memiliki akar spiritual dari garis keturunan kuno. Dia pasti jauh lebih enak daripada domba dan babi yang biasa kita bawa." Sang naga kemudian berkata sambil memberikan sebuah pil. "Ini pil kondensasi sejati yang kujanjikan padamu." San Sikian menerima dengan senang pil tersebut dan berkata, "Wow, luar biasa. Kali ini saya pasti akan membuat terobosan besar." Lalu San Sikian kembali untuk melakukan kultivasi setelah menerima pil tersebut. Sang naga mendekatkan wajahnya ke Heishin dan berkata, "Hai manusia, apa kau punya kata-kata terakhir sebelum kau mati?" Heishin terdiam sejenak, lalu berkata, "Bau mulutmu tak sedap, bisa kau sikat gigi sebelum memakanku?" Mendengar itu sang naga menjadi kesal. "Kurang ajar, akulah penguasa awan, penguasa 9 langit, pembawa guntur dan hujan, pengendara laut, 3.000 tahun kultivasi diam-diam di Yuji, 80.000 tahun menjelajahi 9 surga." Lalu kemudian sang naga itu memikirkan sesuatu dan berkata, "Apakah aku kehilangan ketenangan? Bagaimana bisa aku marah pada orang biasa?" Lalu dengan skillnya, sang naga melepaskan borgol itu dan mengangkat tubuh Heishin ke udara. Sang naga berkata, "Biasanya aku menelannya dalam satu gigitan. Hari ini aku akan memberimu perlakuan khusus. Aku akan mengunyahmu sedikit demi sedikit, mulai dari kaki." Heishin menjawab, "Tidak, kau tidak bisa." Sang naga berkata, "Hah, sekarang kau tahu cara memohon. Sudah terlambat." Tetapi Heishin menjawab, "Tidak, aku tidak memohon. Aku hanya ingin berkata, aku punya kutu air. Itu akan membuat nafasmu semakin parah. Dan kemudian aku akan masuk ke dalam mulutmu. Akan secara bersamaan mencium bau kakiku dan bau mulutmu yang bau. Bau itu akan seperti bangun pagi tanpa menyikat gigi dan memakan kaos kaki bau mantan pacarmu." Sang naga mendengar itu menjadi kesal dan berkata, "Diam." Lalu ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit Heishin. Heishin terluka parah. Ia hanya berkata, "Sedikit sakit saja." Akan tetapi, tiba-tiba muncul sebuah lambang di punggung tangannya. Sepertinya MC kita sedang membangkitkan sesuatu yang dipicu oleh karena rasa sakitnya. Lalu kemudian diperlihatkan sang naga sudah memakan sebagian tubuh Heishin. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul. "Seni terlarang, garis keturunan diaktifkan. Di out, menimbulkan tanda kematian pada musuh yang membunuhmu. Berikan tanda kehidupan pada dirimu sendiri. Musuh akan menderita rasa sakit dan kerusakan yang sama sepertimu. Selama kamu tidak mati karena kutukan, tubuhmu dapat terus hidup kembali." Setelah seni ini digunakan, tubuh di bawah kutukan hidup dan mati akan binasa bersama, kecuali ada intervensi dari sihir abadi tingkat atas. Tidak ada pihak yang memiliki peluang untuk bangkit kembali. Mantra ini tidak dapat diblokir atau diganggu secara eksternal. Jadi guys, setelah kejadian itu, tiba-tiba MC kita memiliki kontrak atau terhubung dengan sang naga. Jadi jika MC kita terluka, maka sang naga juga akan kehilangan darah. Tetapi kelebihannya MC kita jadi immortal dan bisa bangkit lagi. Setelah kejadian itu, tiba-tiba MC kita terbangun dan tersadar di sebuah ruangan kelas. Lalu terdengar suara,
Mahasiswa Haixin, apa omong kosong yang kau bicarakan? Sang guru marah kepada Haixin. Ku memberikan perintah kepadamu untuk membaca 7 seni pertempuran tubuh. Apa itu tentang kehidupan dan kutukan? Apakah kau minum obat pengurus tubuh terlalu banyak dan mulai berhalusinasi? Haixin hanya terdiam mendengar itu. Di tempat yang lain, seseorang berkata, Profesor Yin, saya dengar kelas Anda menerima mahasiswa pindahan. Lalu Profesor Yin berkata, iya, itu benar. Lalu wanita itu berkata, untuk masuk ke kelas lanjutan, bakatnya harus sangat mengesankan. Jika tidak, dengan standar penerimaan Anda tidak akan memandang dua kali pada orang biasa. Profesor Yin hanya tersenyum dan berkata, anak itu memiliki beberapa bakat lain. Ternyata yang dia maksud adalah bakat lain adalah sebuah segepok uang sudah ia terima. Lalu di dalam hati Profesor Yin berkata, lagi pula dia tidak akan lulus ujian bulanan pertama. Bodoh banget jika tidak mengambil taruhan ini. Semua kawan-kawan di kelasnya menertawai Haixin dan berkata, Profesor, dengan bakat seperti itu dia sama sekali tidak berguna. Bahkan jika dia menyusupkan dirinya sampai mati. Mendengar itu, Haixin berkata, bakat apa yang aku butuhkan untuk berkembang? Benar kan itu? Kamu yang ada di atas surga. Kemudian Haixin duduk terdiam dan memikirkan kejadian sebelumnya. Setelah naga itu membunuhku, aku bangun di tempat tidurku sendiri. Akar spiritual yang tak berfungsi selama 20 tahun tiba-tiba bangkit. Kemudian Haixin mengingat perkataan pacarnya yang berkata, bahkan jika kau tidak masuk ke universitas kultivasi yang layak, kau tetap adalah keturunan terakhir dari keluarga budaya yang sedang menurun. Kemudian Haixin berkata, aneh, kenapa aku terus memikirkan kata-kata wanita itu? Lalu tiba-tiba, seseorang datang dan berdiri di depan Haixin. Orang tersebut menginjak mejanya. Lalu orang tersebut berkata, hei siswa pindahan baru, izinkan aku perkenalkan diriku padamu dan memberimu peraturan kelas ini. Setiap minggu, kau harus memberikanku sedikitnya 1 botol pil pengurus tubuh, 1 botol pil peiyuan, dan 1 dosis ramuan guban. Dan semuanya harus bermutu tinggi. Lalu teman lain berkata, lihat, Sang Shibai sedang mengedukasi seorang pemula lagi. Lalu wanita di sampingnya berkata, ini adalah acara yang layak ditonton. Haixin kemudian berkata, kenapa aku harus memberikan hal-hal itu? Dan kenapa kau menginjak mejaku? Sang Shibai terlihat kesal dan berkata, sialan, ini wilayahku, aku bebas kemana saja yang aku mau. Selain itu, aku biasanya melompat turun dari sini. Tidak seperti kalian, orang lemah yang hanya berani menggunakan tangga. Jika kau tak mengirimkan barang-barang itu pada akhir kelas Jumat sore ini, aku akan ikat kamu di tiang lampu depan sekolah untuk mempermalukan kamu di depan umum. Sang Shibai bersiap turun, melewati jendela sekolahnya. Saat melangkah keluar, tiba-tiba Haixin memiliki pikiran jorok. Ia memukul kaki dari Sang Shibai. Ia membuat Sang Shibai tergelincir dan terjatuh dari lantai 2. Lalu Sang Shibai mendarat di tanah. Yang pertama kali mendarat adalah wajahnya. Kejadian itu menghebohkan semua kelas. Lalu teman-temannya berkata, astaga, dia baru saja terjatuh dengan muka di bawah tanah. Dia melakukan teknik pajak halus ratusan lipat. Dia tidak akan mati karena terjatuh seperti itu. Lalu yang lainnya berkata, aduh, sangat memalukan. Jika dia mati, aku akan naik 1 peringkat di kelas. Sang Shibai yang ada di bawah bergerak cepat berdiri. Sialan, jangan pergi setelah kelas. Aku akan patahkan kakimu. Lalu teman kelas yang duduk di depan Haixin berkata, hei pecundang, Sang Shibai itu adalah pengganggu di kelas yang sangat terkenal. Dia tidak pernah dikalahkan. Keluarganya adalah klan budidaya akademik yang kuat dan berpengaruh di kota ini. Dan teknik penyempurnaan tubuhnya telah mencapai tingkat yang gila. Siswa terakhir yang menyinggungnya dia hancurkan hingga seluruh keluarganya hancur dan mati. Seperti yang mereka katakan, kau bisa lari tapi kau tak bisa berlindung. Setelah itu, Haixin kemudian berjalan pulang sekolah, melewati jalan Guji Alley. Di tempat yang lain, Sang Shibai dan kawan-kawannya bersiap untuk menyergap Haixin. Anak buahnya berkata, bos, apakah benar-benar perlu kita bertiga untuk mengurus siswa pindahan yang sampah ini? Apa yang kau tahu, sampah itu tak berbeda dengan orang biasa. Si bos bisa menghancurkannya dengan 1 tangan, ucap teman yang lain. Tapi itu akan terlalu merendahkan dirinya jika melakukannya secara pribadi. Kita harus menanganinya. Sang Shibai kemudian berkata, bajingan kecil itu mungkin gemetar karena takut, mencoba mencari cara untuk menghindari gang ini. Tapi itu tak masalah, aku punya orang di setiap arah, dia tak bisa melarikan diri.
Bos memang hebat, selalu memikirkan segalanya. Lalu tiba-tiba terdengar suara. Siapa bilang aku akan lari dan bersembunyi? Ternyata MC kita datang. Ia tidak lari. Lalu kedua bawahan dari sang Subay berkata, "Sial, dia benar-benar masuk ke dalam perangkap kita." Lalu yang lainnya berkata, "Kau tahu, kau tak bisa melarikan diri. Jadi kau telah memutuskan untuk menerima kematian dengan patuh, bukan?" Sang Subay kemudian berkata, "Anak ini tak terlihat takut sama sekali. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia jenis orang yang sangat langka yang menyembunyikan kekuatan sebenarnya dan berpura-pura lemah untuk melakukan serangan kejutan?" Lalu Hesin berkata, sambil mengajak berkelahi, "Dasar pengecut, kalian tak berani menyerang orang di gerbang sekolah, dan sebaliknya kau memilih gang yang jauh ini hanya untuk menyergap seseorang. Butuh usaha yang sangat besar untuk sampai di sini. Ayolah, pukul aku." Anak buah sang Subay terpengaruh dan berkata, "Apa yang kau katakan?" Lalu ia menyerang dengan tendangannya, tepat mengenai perut MC kita. "Aku akan bunuh kau dengan tendanganku," ucap bawahan sang Subay. Terlihat Haisin terlempar jauh setelah menerima tendangan itu. Lalu pria yang menendangnya berkata, "Apa, lemah sekali. Dia muncul dengan semua kesombongan ini dan hanya itu saja. Dia sangat lemah." Lalu sang Subay berkata, "Sial, ternyata dia sangat lemah dan tidak memiliki rencana sebelum ke sini." Bawahan sang Subay berkata, "Lihat, ternyata kau sangat lemah, tetapi sangat sombong. Sekali tendang saja sudah modar." Akan tetapi, MC kita Haisin berkata, "Tendangan itu sama sekali tidak sakit. Pukulan itu sangat lembut dan sangat lemah, seperti tendangan seseorang yang sedang menstruasi." Mendengar itu, bawahan sang Subay sangat kesal. "Baiklah, aku akan membunuhmu. Aku sudah tidak sabar sampai kau berhenti bernapas. Aku akan menghancurkanmu. Tendanganku sekarang juga akan menghancurkanmu." Akan tetapi, tiba-tiba bawahan sang Subay merasa kesakitan dan janggal. Kakinya tiba-tiba terlepas dan terlempar ke atas bawahan sang Subay lainnya. Bahkan sang Subay sangat terkejut melihat kejadian itu. Bawahan sang Subay yang menendang terjatuh kesakitan. Melihat itu, Haisin berkata, "Sekarang kau benar-benar tanpa kaki." Ternyata seseorang datang, seorang wanita berambut putih, dan berkata, "Aku menemukanmu." Semua orang yang ada di sana terkejut dengan kedatangan wanita itu. Di dalam hati, sang Subay berkata, "Dalam sekejap mata, tepat di depanku, wanita ini tiba-tiba muncul." Lalu bawahan sang Subay yang botak datang menyerang dengan tongkatnya. Akan tetapi, sang Subay yang melihatnya terlihat ketakutan. Ia berkata, "Hei, jangan gunakan itu di sini. Kau akan menghancurkan seluruh area." Pukulan itu tidak bisa dihentikan. Setelah memberikan pukulan kepada wanita itu, debu-debu berserakan di area itu. Lalu sang Sube berkata, "Si idiot ini telah menghancurkan semua tempat tinggal di sekitarnya. Ketika waktunya tiba, orang tua yang di rumah pasti akan marah atas akibatnya." Lalu di balik kepungan asap terlihat siluet bahwa bawahannya telah berhasil memukul kepala wanita itu. Akan tetapi terjadi sesuatu. Bawahan sang Subei sangat ketakutan dan sangat heran. Bahkan sang Sube juga ikut terkejut. Pukulan itu memang tepat mengenai kepala wanita itu, tetapi tidak mempan sama sekali. Sekian alur cerita hari ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di chapter berikutnya.